Uh, Terima kasih Pak Rohman yang sudah mengundang dari Pertabi untuk maju jajarannya. Banyak sekali ketemu senior ternyata di sini saya. Pak Suhar, ada Pak Riki lagi, Pak Ombing, ya, kawan di Pasar Panas dulu rupanya. Ya, Pak Aib Taufik, Pak Fail Asub, ya. Baik, kalau Pak Aris tadi udah menyampaikan secara global, sebenarnya kita tinggal choose saja mana yang mau dipilih kan gitu ya. Di mana yang akan kita pilih supaya kita bisa memanfaatkan IBT tadi itu. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Heri Cahyono dari PT Kalimantan Prima Persada. Ya. Ingin memperkenalkan tentang PT Kalimantan Prima Persada sendiri. Ya. Ya. Lanjut sekilas tentang PT Kalimantan Prima Persada. Ya. Jadi PT KPP ini adalah sebuah integrated mining services company, ya, yang skupnya mulai dari eksplorasi sampai dengan transshipment, ya, bukan serakah, memang sekali jalan aja gitu loh, ya, sekali jalan. Makanya di sini ada bisnis portfolio yang coal mining contractor, road hauling services, ada port operator services, juga kami baru masuk ke nickel dan gold mining. Ini semoga bisa kerjasama sama Pak Aris nih. Ya. Oke. Kami juga KPP adalah anak perusahaan dari PT Pama Persada Nusantara sebelumnya, ya, yang juga anak perusahaan dari UT, ya, anggota dari Astra. Ya, next. Nah, ini sebenarnya yang jadi komitmen kita selaku perusahaan pertambangan, yaitu 3P, planet, people, dan profit. Ya, tentu teman-teman sudah paham semua lah mengenai ini. Next. Nah, ini adalah isu-isunya. Yang pertama didengungkan di 2015 mengenai segitu di Paris Agreement dan diperkuat oleh KTT G20 tahun lalu. Ya, bahwa perubahan iklim ini harus kita perbaiki. Lanjut. Nah, dunia pertambangan ini challenge-nya ini adalah ini. Kita selalu diomong memang merusak lingkungan ya. Ya. Sudah merusak lingkungan, terus batu bara sendiri itu sebagai faktor penghasil emisi yang terbesar. Ya. Terus untuk memproduksinya juga itu memerlukan sumber daya alam yang besar. Dan akan dibatasi sampai dengan tahun 2050. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Aris tadi. Kalau Indonesia 2030 tadi Pak ya? Iya. Insya Allah nanti semoga berubah pikiran, Pak. Karena Jerman juga udah berubah pikiran kan gitu. Mau mematikan PLTU-nya ternyata dihidupin lagi sekarang. Ya. Baik, lanjut. Ya, ini beberapa yang kita lakukan, langsung ke ininya aja Mas. Next. Tentang framework di ESG, gimana caranya kita bisa compliant baik dari proper, ISO 14001, terus Astra Green Company, karena kami juga diaudit oleh Astra secara reguler. Ya, lanjut, next. Ya, ini tahapan-tahapan ESG kami yang kami lakukan ada mulai dari komitmen, sama define targetnya, create programnya sekaligus execute, terus alhamdulillah nggak kaget lagi. Sampai dengan evaluasinya, ya itu yang kita lakukan secara reguler, weekly bahkan di level head office. Next. Nah, ini yang kita lakukan, yang KPP lakukan supaya kita bisa sustain. Intinya adalah bahwa kita menggerakkan atau memanfaatkan teknologi dan digital sebenarnya untuk meraih efisiensi, ya. Efisiensi baik efisiensi sumber daya alam, waktu itu air, bahan bakar, sampai dengan ke emisinya nanti, efisiensinya nanti ya. Banyak yang kami lakukan mulai eksplorasi, mining operation, coal processing, coal hauling, sampai dengan end to end. Bahkan semuanya ya insya Allah sudah sebagian besar kita
kita maksudnya bukan shortcut, tapi memang kita prosesnya kita perpendek semuanya, Pak. Ya, next. Nah, ini inisiatif manajemen energi di kita, ya. KPP sudah melakukan transisi energi juga, Pak. Next. Kita bagi dua, yaitu program dedieselisasi, ya, terutama untuk infrastruktur kita, ya. Di Jobset Asmin kita kerjasama sama EPN yang sama-sama AFCO-nya PAMA juga, dia pensuplai energi. Jadi kita nggak memakai genset lagi, genset hanya ada satu untuk ketika ada maintenance di PLTU-nya. Ya. Terus dengan PLN itu di site SYL, Sungai Puting dan Rantau, ini juga sifatnya kita on grid, Pak. Ya, jadi genset itu sebagai cadangan saja. Jadi pemain utamanya adalah PLN, sehingga emisinya dari genset pun bisa kita kurangi. Ya, bisa kita kurangi. Kita memanfaatkan yang sudah dihembuskan PLTU atau PLTA di Kalimantan ini, Pak. Oke, next. Yang kedua adalah Renewable Energy Milestone program kita. Ya, di tahun 2019 sampai 2021 kita tetap pakai B20 dan B30. Ya, yang tentunya teman-teman sudah tahu semua masalah yang terjadi sebenarnya seperti apa. Ya, ya memang akan banyak masalah. Cuman kita harus sikapi itu dengan pencegahan-pencegahannya. Di 2022, selain kita tetap memanfaatkan biodiesel, kita juga sudah memulai PLTS. Ya, PLTS hybrid di Indeksim sebesar 369 kW peak. Ya, jadi nanti akan ada gambarnya. Jadi kita sudah punya semacam PV farming, ya. PV farming untuk menghasilkan energi segitu, Pak. Terus selain itu kita juga ada, sebelumnya Mas, nah, ada juga kita retrofit, ya, retrofit tower lamp, ya, retrofit tower lamp engine hybrid, ya, engine dan PV, ya. Ini kita kerjasama dengan Astra Autopart, ya, AFCO-nya Astra juga. Di 2023 dengan semakin diberlakukannya B35 kan semakin semakin merusak kan komponen-komponen yang ada, tapi kita nambahkan treatment-treatmentnya. Tapi kita juga udah di electric vehicle dan kita sudah memanen HB365 eskavator, Pak. Ya, yang ya meskipun masih pakai solar tapi berkurang sedikit lah, lumayan lah, ya, untuk kebutuhan kita. Next. Nah, ini yang kita lakukan, PV farming kita. Jadi kita di Indeksim untuk kebutuhan workshop, warehouse, office seluruh vendor, itu kita pusatkan di sini. Dan kita suplai dengan aliran listrik dari PV farming ini. Oke, next. Nah, ini kita juga sedang retrofit untuk truk servis truk, ya. Retrofit aja tapi belum sampai ke bikin. Tapi baru retrofit, kita kerjasama dengan Triatra atau Patria, ya, untuk melakukan itu. Juga kita sudah menggunakan V30, saya pikir kalau manufaktur udah banyak lah ini, ya. Oke, next. Nah, ini kita tahun lalu juga membuat milestone-nya, kita sampai 2022 sampai 2030 itu kita mau ngapain, ya, mau ngapain kita. Jadi di situ sampai dengan tahapan kita pengen green hydrogen, ya, kepingin ke sana. Tapi ini mungkin skupnya enggak untuk kebutuhan internal kita, enggak terlalu besar, ya. Untuk kebutuhan masing-masing jobset kita, sampai ke sana. Nanti mungkin akan hybrid sama EBT yang lainnya lah, ya. Juga sedang di trial ini malah 3 in 1,
ada tenaga air, tenaga angin, dan tenaga solar cell. 3-in-1 masuk ke dalam satu baterai. Nah itu sedang di trial, sudah jalan tapi sedang di trial. Nanti kalau emang mana yang cocok buat kita itu yang akan kita lakukan. Next. Baik, terima kasih dari saya itu saja rasanya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa pemaparannya ya. Kita lanjut ke pemateri keempat.